Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mas Sukarno Channel. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan membahas tentang Tuwai ANOVA dengan SPSS. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar tentang Tuwai ANOVA. Analisis varian dua jalur atau ANOVA faktorial 2x2, 2x3 atau 3x3 dan seterusnya. ANOVA dua arah atau dikenal juga dengan istilah ANOVA dua jalur atau ANOVA Tuwai yang dipergunakan untuk menganalisis masalah yang terdiri dari dua variabel bebas dan masing-masing variabel bebas terdiri dari beberapa kelompok atau kategori, atau untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang dibagi pada dua variabel faktor. Adapun asumsi yang berlaku dalam analisis varian dua arah ini menurut Irianto tahun 2004. Yang pertama, syarat yang digunakan atau yang harus dipenuhi. Pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategori. Variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, interval atau rasio. Setiap skor dalam kelompok sel harus berdistribusi normal, dalam kurung nilai residual standar berdistribusi normal. Yang terakhir, varian skor pada setiap kelompok sel hendaknya homogen. Jadi kalau untuk menggunakan Tuwai ANOVA, maka syaratnya ini. Misalkan dalam uji Tuwai ANOVA atau analisis varian dua jalur, misalkan seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar ditinjau dari jenis kelamin siswa SMA kelas 2 di kota X. Maka dari penelitian ini, yang menjadi variabel bebas pertama adalah metode pembelajaran atau strategi pembelajaran. Ini ada dua faktor, strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Sementara untuk variabel bebas kedua, ini jenis kelamin, terdiri atas dua faktor, laki-laki dan perempuan. Sementara variabel terikatnya adalah Y. Kemudian yang akan kita teliti sebagai rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah yang kita pakai contoh di sini. Pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dengan strategi pembelajaran ekspositori? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan? 3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa? Ini yang akan dijawab. Nah, berdasarkan rumusan masalah dan teori yang dikembangkan, tentunya seorang peneliti akan merumuskan suatu hipotesis. Hipotesis pertama ada yang disebut dengan H0 atau H-nihil. Bunyinya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dengan strategi pembelajaran ekspositori. Hipotesis kedua, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Ini bunyi hipotesis nihil.
Adapun bunyi hipotesis alternatifnya atau hipotesis HI, ya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dengan strategi pembelajaran ekspositori. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Sementara untuk hipotesis 3, terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Nah, dari rumusan hipotesis inilah nanti akan kita uji melalui uji SPSS. Nah, yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan uji two-way ANOVA dengan SPS, ya, yaitu melakukan pengkodaan atau pengkategorian data variabel faktor. Yang pertama, pengkategorian data untuk strategi pembelajaran, kode 1 untuk inquiry dan kode 2 untuk ekspositori. Kemudian yang kedua, pengkategorian data untuk jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Langkah-langkah uji two-way ANOVA. Pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar, ya. Yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA secara bersamaan. Ini. Jadi yang kita lakukan adalah standarisasi residual, uji normalitas, homogenitas, dan two-way ANOVA. Ini bisa dilakukan secara bersamaan. Sedangkan dalam pengambilan keputusan untuk uji normalitas, ya, uji normalitas, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka nilai residual standar normal. Sebaliknya jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual standar tidak normal. Ambil data yang sudah kita kategorikan, yang sudah kita siapkan dalam Excel nih. Ya. Jadi ini yang kita ambil jadi data hasil belajar, ya, yang kita peroleh ada jenis kelamin laki-laki, ada perempuan, ada strategi pembelajaran. Untuk inquiry laki-lakinya nilainya sudah ada, untuk ekspositori laki-lakinya sudah ada, untuk kelompok perempuan yang diajar inquiry juga sudah ada, kemudian untuk kelompok perempuan yang diajar ekspositori juga ada, ya. Nah, dari data inilah kita akan memberikan kategorisasi. Misalkan untuk kode strategi pembelajaran inquiry kita beri tanda 1, ya, terlepas dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sementara untuk ekspositori yaitu angka 2. Sementara untuk kode jenis kelamin, ya, laki-laki 1, perempuan 2. Ya. Dari data inilah nanti kita akan olah menggunakan SPSS. Mari data ini kita olah dengan SPSS dan kita buka dulu program SPSS. Oke, setelah program SPSS terbuka, maka kita klik dulu variabel view. Karena ada 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, maka pertama kali kita masukkan nama HB. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin JK. Kemudian strategi kita tulis strategi. Desimal kita nolkan semuanya, ya. HB kita beri label hasil belajar. JK kita beri label jenis kelamin. Strategi kita beri label strategi pembelajaran. Kemudian untuk data
variabel independen atau faktor, kita nominalkan nominal ya, oke. Nah, untuk CK karena ada laki-laki dan perempuan, maka di value berikan kode 1 laki-laki add, kemudian 2 ketik perempuan add, oke. Sementara untuk strategi ini ada 2 ya, kita klik value. 1 strategi pembelajaran inquiry add, yang 2 expository add. Oke. Kalau sudah ketiganya kita klik semuanya, maka kita masuk ke data view. Oke. Jadi ada hasil belajar, ada CK, ada strategi. Data ini kita masukkan di sini dari data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini. Pertama adalah inquiry laki-laki dan perempuan, kita copy ya. Paste di hasil belajar. Kemudian yang expository kita klik juga, copy, masukkan di lanjutannya. Oke. Kemudian yang CK ya, CK. Ini kode CK-nya. Ini laki-laki perempuan, kita klik, copy. Oke, pasti. Kemudian yang expository yang jenis kelamin lagi untuk ekspor ya, klik juga, copy, lanjutkan, oke. Kemudian strategi, kita ambil juga data untuk strategi yang inquiry 1, copy, klik di strategi. Kemudian yang expository kita blok, copy, masukkan di lanjutannya. Oke. Jadi ada 28 sampel yang kita teliti. Selanjutnya kita akan langsung ke analis. Ingat, kita kembali ke sini. Ya. Jadi pertama adalah kita mencari standarisasi residual untuk uji normalitas, kemudian uji homogenitas dan two-way ANOVA. Oke. Kita klik analis, generally linear model, unvariate, kemudian hasil belajar ke independen, jenis kelamin ke fixed, begitu juga strategi. Kemudian klik save. Nah, tadi residualnya kita klik standar. Oke, continuous. Oke. Hasil output ini kita abaikan. Kita kembali ke program SPS Mola. Maka di dalam variabel itu ada tambah 1 namanya standarisasi residual. Ini hasilnya. Setelah itu kita akan menguji normalitas, analis, deskriptif, explore. Ya, oke. Yang standarisasi kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik plot. Klik normalitas. Continuous. Oke. Jadi kita lihat hasil outputnya di sini. Yang normalitas, ya, yang normalitas. Nah ini, normalitas hasilnya adalah 0,188. Sebagai patokan kita lihat apakah lebih kecil atau lebih besar. Kita lihat di sini. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka nilai residual standar normal. Tapi kalau lebih kecil tidak normal.
sehubungan nilainya tadi 0,188 ya, lebih besar dari 0,05, maka residual 5. Artinya ya, artinya syarat pertama untuk melakukan uji 2y ANOVA sudah memenuhi satu syarat normal. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji homogenitas bersamaan dengan uji 2y ANOVA. Kita klik analis, general linear model, univariate, klik oke. Kemudian klik save dulu ya, save. Untuk apa? Untuk menghilangkan contengan standar tadi karena sudah dilakukan uji normalitas, jadi buang saja. Oke, continuous, kemudian option ya. JK kita pindahkan, strategi kita pindahkan, kemudian jenis dan strategi kita pindahkan interaksinya. Klik deskriptif dan homogenitas, karena homogenitas adalah syarat yang kedua, memenuhi syarat atau tidak. Klik continuous. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya. Pertama adalah univariate analysis of varian diperoleh tabel pertama between subject factor, maksudnya jenis kelamin ya, ada 1 dan 2, artinya laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ada 14 orang, perempuan 14 orang. Strategi pembelajaran juga ada 2, inquiry dan expository, 14 dan 14 ya. Kita lihat apa makna dari ini ya. Nah, jadi output pertama, dalam output ini terlihat variabel strategi pembelajaran terdapat 2 jenis kategori, dan untuk variabel jenis kelamin terdapat 2 jenis kategori. Oke. Kemudian untuk tabel yang kedua namanya deskriptif statistik. Jenis laki-laki ya, untuk strategi inquiry ya, rata-ratanya 78,67. Seperti 70,00. Perempuan juga begitu untuk inquiry dan expository total ya. Ya. Nah, output kedua ini maksudnya, dari output ini kita dapat melihat nilai rata-rata hasil belajar berdasarkan strategi pembelajaran dan jenis kelamin ya, dan jenis kelamin. Jadi misalkan nilai rata-rata hasil belajar yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dengan jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Nah ini, jadi strategi belajar inquiry, perbedaan inquiry dan expository dilihat laki-laki, nilai rata-rata 7857 dan expository 70. Begitu juga untuk perempuan dan seterusnya. Selanjutnya, level test equality of error varian ini adalah menunjukkan homogenitas. Jadi ada syarat yang sebagai syarat untuk dilanjutkan uji 2y ANOVA atau tidak. Ternyata nilai signya adalah 0,471, lebih besar dari 0,05. Nah, yang inti dari rumusan penelitian dan hipotesis yang harus dijawab itu adalah di test of between subject effect ini. Ya, kita lihat ya dari outputnya ya. Jadi output ya, tadi kita jelaskan lebih besar dari 0,05 adalah homogen. Sekarang yang kita lihat adalah hasil output keempat, test of between subject effect ya.
dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilannya, perhatikan, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Tapi jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Oke, kita lihat di sini satu persatu. Pertama, JK. Dilihat dari jenis kelamin, nilainya 0,917, artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan hasil belajar ditinjau dari jenis kelamin. Yang kedua, strategi, ternyata hasilnya 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan hasil belajar antara yang diajar dengan strategi inquiry dan expository. Sementara dari jenis kelamin dan strategi pembelajaran, ternyata hasilnya adalah 0,185. Ini lebih besar dari 0,05. Maksudnya apa? Tidak ada interaksi. Ya. Strategi pembelajaran dan jenis kelamin tidak terhadap hasil belajar. Nah, kesimpulannya, ya, saya ulangi lagi, hasil output diperoleh nilai SIK sebesar 0,01, ya, sebesar 0,01. Maka disimpulkan ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan strategi pembelajaran. Sementara yang dilihat jenis kelamin 0,917, ya, 917 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, interaksi 1,85, 0,185 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh interaksi strategi pembelajaran dengan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Nah, demikianlah kesimpulan dari ketiga rumusan masalah itu sebagai jawaban dari hipotesis. Jadi yang pertama, ada perbedaan hasil berdasarkan strategi. Yang kedua, tidak ada perbedaan hasil belajar berdasarkan jenis kelamin, jadi sama saja. Kemudian ketiga, tidak ada interaksi pembelajaran. Ya. Kemudian ada satu lagi tambahan di sini, ya. Ada namanya koreksi model. Jadi model di sini 0,004. Ini lebih kecil dari 0,05. Artinya bersama-sama strategi dan jenis kelamin memberikan sumbangan. Berapa sumbangannya? 34,1% terhadap hasil belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.